Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, apa kabar anak-anak saja semuanya? Jadi pada pertemuan kali ini dan insyaallah untuk kedepannya juga Ustazah akan mengajarkan materi akidah tidak menggunakan Zoom lagi. Jadi Ustazah akan melalui rekaman seperti yang kita lakukan pada awal-awal daring. Ya, jadi kita lanjut materi kita di minggu lalu, yaitu al-jannatu wan-nar. Ini belum Ustazah artikan kan kemarin. Al-jannatu wan-nar. Al-jannah surga, an-naru neraka. Al-jannatu hiya darun na'imul muqimu. Diartikan dulu ya. Al-jannah surga, hiya adalah darun na'imul muqimu, kampung kenikmatan yang abadi. An-na'imu kenikmatan, al-muqimu abadi. A'addahallahu, Allah menyediakannya. A'addahallahu, Allah menyediakannya. Lil mu'minin al-muttaqina. A'addaha hanya ini kembali kepada al-jannah surga. Allah menyediakan surga lil mu'minin al-muttaqina, untuk orang-orang mukmin yang bertakwa. Lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, mukmin atau orang beriman, al-muttaqina, bertakwa. Kemudian al-muti'ina lillahi wa rasulihi. Al-muti'ina yaitu yang taat, serta yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fiha, di dalamnya, yakni di dalam surga, jami'un anwa'in na'imi, terdapat segala macam kenikmatan. Jami'un anwa'in na'imi, terdapat segala macam kenikmatan. Ad-daimi, yang abadi. Ad-daim, yang abadi. Minal ma'kulati, mulai dari makanan. Wal masyrubati, minuman. Ma'kulati, makanan-makanan. Masyrubat, minuman-minuman. Wal malbusat, serta pakaian-pakaian. Wa jami'un anwa'il mahbubati, dan segala macam yang disenangi atau yang dicintai, yang disukai. Kemudian wa amman naru, maka adapun an-nar, neraka, fahiyah darul azabil muqimi, darul azabil muqimi, adalah kampung siksa yang abadi. Darul azab, kampung siksa, al-muqimi, yang abadi. Darul azabil muqimi, kampung siksa yang abadi. Afwan, saya ulangi. Ini darul azabil
muqimi, kampung siksa yang kampung siksa yang abadi. A'addahallahu, Allah menyediakannya, yakni menyediakan neraka. A'addaha, hanya itu kembali kepada neraka. Lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Alladzina kafaru billahi, yang mengingkari Allah. Alladzina kafaru billahi, yang mengingkari Allah. Wa asau rusulahu, dan menentang rasulnya. Wa asau, menentang, rusulahu, rasul-rasulnya. Fiha, di dalamnya, yakni di dalam neraka, min anwa'il azabi, terdapat berbagai bentuk siksa. Min anwa'il azabi, terdapat berbagai bentuk siksa. Wal alami, kepedihan. Wan nakali, dan kesengsaraan. Ma la yakhturu 'alal bali, yang tak terbayangkan oleh akal pikiran. Ma la yakhturu 'alal bali, yang tidak, ma la yakhtur, yang tidak terbayangkan, 'alal bali, oleh akal pikiran. Wa dalilul jannati, dan dalil atas surga, dan dalil tentang surga. Qauluhu ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini ada di surah Ali Imran ayat 133. Artinya bisa dilihat di Al-Qur'an ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan dalil dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga juga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Artinya bisa dilihat di surah As-Sajdah ayat 17. Jadi kita bisa jelaskan dari yang atas ini ya. Yang watu zanul a'malu fi mizanin azimin, itu belum dijelaskan kemarin ya. Nah, jadi di hari akhir nanti manusia itu amal perbuatan manusia itu akan ditimbang dalam satu timbangan yang besar. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu akan ditimbang dalam suatu timbangan yang besar. Kemudian di dalam suatu amalan itu kan ada amalan yang baik serta amalan yang buruk. Nah, jadi kalau amalan baik itu diletakkan dalam suatu timbangan, kemudian amalan buruk diletakkan di timbangan yang lain. Jadi antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan itu dipisahkan. Saya ulangi lagi, di hari akhir nanti amal perbuatan kita itu akan ditimbang, amal perbuatan, seluruh perbuatan sekecil apapun, baik itu berupa keburukan maupun kebaikan. Jadi amalan perbuatan kita itu akan ditimbang dalam suatu timbangan yang besar, yang dimana amalan yang baik diletakkan dalam suatu timbangan dan amalan yang buruk akan diletakkan dalam suatu timbangan yang lain. Jadi nggak digabungkan antara amalan yang baik serta amalan yang buruk. Nah, kemudian barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, jadi misalkan kayak si fulanah, dia itu memiliki amal kebaikan
yang lebih berat daripada amal keburukannya. Jadi kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Maka dia termasuk dari penduduk surga. Nah, kemudian sebaliknya, jika seseorang memiliki amal keburukan yang lebih berat daripada amal kebaikannya, jadi perbuatan buruknya itu lebih berat daripada perbuatan baiknya, maka dia termasuk ke dalam kegolongan ahli neraka. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya jika kita mau masuk surga, maka kita harus memperbanyak amalan baik. Tapi kalau kita mau masuk neraka, ya memperbanyak amalan buruk lah. Tapi Ustazah tahu kita antuna semua, Ustazah kita semua pasti memilih untuk masuk surga. Jadi kita harus memperbanyak amal kebaikan. Kemudian dalilul hisab, dalil tentang hari perhitungan, adanya hisab. Itu di surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Nah, artinya dilihat di Quran masing-masing ya. Kemudian dalil tentang timbangan itu di surah Al-Anbiya ayat 47. Artinya juga bisa dilihat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka. Tadi udah saya artikan ya. Nah, jadi surga itu, apa itu surga, Ustazah? Jadi surga itu adalah kampung kenikmatan yang abadi. Artinya di dalam surga itu terdapat segala bentuk kenikmatan yang sifatnya itu kekal atau abadi, yang tidak ada habisnya. Zolangin, surga adalah kampung kenikmatan yang abadi, darun naimul muqimu, kampung kenikmatan yang abadi. Nah, jadi di dalam surga itu terdapat berbagai bentuk kenikmatan, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, itu semuanya ada di surga. Dan sifat kenikmatannya itu bersifat kekal atau abadi, nggak kayak misalkan di dunia. Kalau di dunia kan kenikmatannya itu cuma sementara gitu kan. Nah, jadi kenikmatan yang abadi itu ada di surga. Kemudian Allah menyediakan kenikmatan tersebut itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyediakan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada habisnya itu bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi surga itu tidak disediakan untuk orang-orang kafir. Allah menyediakan surga hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya. Yang beriman. Allah menyediakan surga hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, bentuk-bentuk ketaatannya telah kita pelajari kan di pekan-pekan yang lalu, banyak. Kalau misalkan bentuk ketaatan kepada Nabi ialah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, yang sesuai dengan al-hadis. Kemudian, nah jadi kenikmatan di surga itu apa-apa aja sih Ustazah? Dia itu terdiri dari makanan, minuman, serta pakaian, dan segala macam yang kita senangi. Jadi segala bentuk kenikmatan yang ada di dunia, nah itu ada di surga. Akan tetapi jangan disamakan antara kenikmatan di dunia dengan yang di surga. Karena
kenikmatan yang ada di surga itu jauh lebih nikmat dari apa yang ada di dunia. Jadi kalau misalkan Antuna merasakan kenikmatan dunia itu udah nikmat, nah maka di surga itu jauh-jauh lebih nikmat, lebih nikmat. Bahkan kita tuh sampai nggak bisa kita sampai tunggu ya, nikmatnya itu sampai tak terbayangkan oleh akal kita. Kemudian neraka, wa amman nar, neraka. Adapun neraka ialah kampung siksa yang abadi. Kalau tadi surga adalah kampung kenikmatan, maka neraka adalah kebalikannya, yaitu kampung siksa yang abadi. Bayangin kita disiksa abadi, selama-lamanya kita disiksa, gak ada batas waktunya. Pasti gak mau kan? Nah, Allah menyediakan neraka ini untuk orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan menentang Rasulnya. Jadi kalau kita gak mau masuk neraka, maka kita harus mentaati, seperti yang Rasul sebutkan tadi, kita harus mentaati Allah, kita harus bertakwa kepada Allah, dan kita juga harus mentaati Rasul. Jangan jadi seperti orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di dalam neraka ini, dia itu kalau tadi di surga terdapat segala bentuk jenis kenikmatan, kalau di neraka kebalikannya, terdapat segala bentuk siksa, al-adab, siksa, wal alam, kepedihan, wan nakal, dan kesengsaraan. Jadi siksa yang kita rasakan di dunia, kepedihan serta kesengsaraan yang kita rasakan di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan siksa, kepedihan serta kesengsaraan yang ada di neraka. Jadi jangan disamakan antara siksa yang ada di dunia dengan siksa yang ada di neraka, karena siksa yang ada di neraka itu jauh lebih pedih dari apa yang ada di dunia. Bahkan siksanya itu tak terbayangkan oleh akal pikiran kita. Jadi kita nggak bisa membayangkan betapa pedihnya siksaan di neraka itu. Sama seperti di surga tadi, nikmat yang ada di surga itu nggak bisa kita bayangkan betapa nikmatnya. Kemudian di sini disebutkan dalil tentang surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lihat artinya, tadi udah saya sebutkan di surah apa, ayat berapa. Kalau misalkan lupa, bisa dilihat di bukunya. Udah punya buku kan semuanya? Lihat di bukunya di catatan kaki paling bawah. Nah, itu kan di ujung-ujungnya ada nomor-nomor gitu kan. Lihat di bawahnya, sesuaikan sama nomornya. Nah, itu surahnya. Habis itu baca artinya. Wa qauluhu ta'ala, ini juga udah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Ini belum di baris ini. Wa ammat dalilu 'alan nari fa qauluhu ta'ala. Wa ammat dalilu 'alan nari fa qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala
Kita lanjut yang bawahnya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Kita artikan. Wa amad dalilu 'alan nari fa qauluhu ta'ala. Artinya, adapun dalil atas neraka, wa amad dalilu, adapun dalil 'alan nari atas neraka, maksudnya dalil tentang neraka, tentang adanya neraka, fa qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Baqarah ayat 24. Artinya bisa dilihat di Quran masing-masing. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil lainnya tentang neraka ada di surah Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Nah, kemudian ini di bawah ada doa agar kita dijauhkan dari neraka. Doa agar kita dijauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, kami memohon, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon, al-jannata, surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannata, kami memohon surga. Saya ulangin, Allahumma inna nas'alukal jannata, artinya, ya Allah, kami memohon surga kepadamu, wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kami kepadanya, yakni kepada surga. Wa ma qarraba, dan apa yang mendekatkan kami, wa ma qarraba, dan apa yang mendekatkan kami, ilaiha, kepadanya. Ha di sini kembali kepada surga. Kepada surga. Min qaulin wa amalin, berupa ucapan maupun perbuatan. Min qaulin ucapan atau perkataan, wa amalin atau perbuatan. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, minan nari, dari neraka. Dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepadanya, yakni apa-apa saja yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin, mulai dari perkataan, wa amalin, atau perbuatan.
Nah, jadi kalau kita mau mau di kalau kita mau masuk surga dan kita dijauhkan dari neraka, maka kita bisa membaca doa ini. Jadi Ustazah rincikan maksud dari materi yang saya sampaikan ini. Intinya kalau kita mau masuk surga, maka kita harus memperbanyak amal kebaikan. Dan kita banyak-banyak memperdalam atau mengetahui tentang surga, kenikmatan yang ada di surga. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Aku harus masuk surga. Oke, kita lanjut materi kita. Nah, kita udah masuk ke materi baru. Muqaddimatun 'anil aqidatil islamiyati wa ahammiyatuha. Ini kita barisin dulu ya sampai habis waktunya. Kemudian saya jelaskan di pekan depan insyaallah. Muqaddimatun 'anil aqidati al-islamiyati wa ahammiyatuha. Wa ahammiyatuha. Inna dinal islami Inna ad-dina al-islamiyah aqidatun wa syari'atun. Fa'ammal aqaidu Fa'amma al-aqaidu fayuradu biha al-umurul lati tusaddiqu biha an-nufusu wa tatma'innu ilaiha al-qulubu wa takunu yaqinan inda ashabiha la syakka fiha wala raibah. Nah, jadi sampai sini dulu. Seperti biasanya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya kepada Ustazah melalui Japri. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.